Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wa atamut taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita sudah mengetahui tentang Nur Muhammad yang mana tidak pernah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di sembarangan sulbi atau di sembarangan rahim. Bagaimanapun itu adalah awal makhluk yang Allah ciptakan sebelum adanya segala sesuatu. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Aku ini hakikatnya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang mukmin itu lahir dari cahayaku. Lah sampean insyaallah kita semuanya ini termasuk mukmin, insyaallah termasuk bagian dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh beberapa perawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi adam bi 14 alfa amin. Aku dulu adalah sebuah cahaya yang berada di sisi Tuhanku sebelum penciptaan Adam. Berapa tahun? 14.000 tahun namanya. Jadi kan Nabi itu Nur Muhammad itu selama 14.000 tahun sebelum ada Nabi Adam sudah ada. Wa kana yusabbihu dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Dan cahaya tersebut tidak hanya diam saja. Nur Muhammad ngapain? Yusabbihul dzalikan nur, membaca tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nur tersebut membaca tasbih, akhirnya wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Semua malaikat ikut makmuman tasbihan karo Kanjeng Nabi. Itu Nur Muhammad. Jadi mulianya kayak apa? Durung dadi manusa mawon wis mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mungkin Allah menaruh Nur Muhammad di sulbi maupun di rahim-rahim orang yang sembarangan. Dan diakhiri dengan dawuh-dawuhnya siapa? Habib Ali, litambasitu ala ahli hadzal alim fiyudatu fadli. Kanjeng Nabi sampai pada akhirnya dilahirkan dalam bentuk manusia agar kita semua makhluk, tidak hanya manusia, jin, malaikat dan jamadat sampai barang-barang yang mati, benda kayak watu ya, itu bisa merasakan sifat rahmatan lil alaminnya Rasulullah. Kalau kemarin kita cerita tentang malaikat Jibril yang tidak kuasa untuk menahan kegembiraannya ketemu Rasulullah, begitu juga ada beberapa riwayat seperti unta yang beriman kepada Rasulullah, kemudian apalagi dhab yang beriman kepada Rasulullah, bahkan beberapa batu yusallim ala nabi, membaca salam untuk Rasulullah. Iku nek sampean lewat mati gede ning kene Muria terus ana salam iku mesti ora watu ning salam ya. Sing salam gendruwo kan ngoten beda nek. Iki Kanjeng Nabi masih seperti itu, sampai seperti itu. Makanya kata sebagian ulama, inna kulla nabiyyin kana muqaddamatan lil uqubah. Semua nabi selain Nabi Muhammad itu ada karena didahului sebuah azab. Mereka diturunkan karena ada azab. Artinya justru datangnya nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi itu menjadi penyebab kemungkinan umat tersebut diazabnya enggak. Kayak Nabi sinten? Lot, wis mbok eling Lot ae. Iya. Gaji gitu, apa meneh kan dan lain-lain ya. Muqaddamatan lil uqubah, mereka menjadi peringatan dari Allah. Oh, sebentar lagi kaum ini hancur gitu mboten. Nabi Nuh dan lain-lain ya, kaum ini hancur. Tapi kalau Kanjeng Nabi kenapa mereka menjadi peringatan peringatan adanya siksa bagi kaum tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami sebagai Tuhan tidak akan mengazab umat kecuali sudah kami kirim utusan. Wis kirim utusan ijek do maksiat akhirnya diazab. Beda wa nabiyyuna alaihi salam.
Beda dengan Kanjeng Nabi, karena muqaddamatan lirahmah. Kanjeng Nabi itu datangnya adalah peringatan bahwasanya rahmatnya Allah itu tuh turun, karena dawuhnya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan wa aradallahu taala ayyakuna khatimatan ala rahmah al uqubah. Dan Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau diawali rahmat, akhirnya umat tersebut juga mendapatkan rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sabaqat rahmati ala ghadabi. Sabaqat rahmati ala ghadabi. Rasa sayangku kepada umat Muhammad telah mendahului daripada rasa marahku kepada umat Muhammad. Soalnya ono sapa? Ono Kanjeng Nabi. Maka kita betul-betul perlu napa bersyukur banget menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Berapa orang yang bermaksiat di umat Muhammad ini, tapi mereka tidak pernah merasakan yang namanya azab-azab seperti si sinetron ya. Sinetron itu kan fiktif mawon kira. Atau azab-azab seperti yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Sing salah wong siji tapi sing kon bunuh diri wong sak kampung, pripun? Kan iki zamannya Nabi Musa syariatnya seperti itu kan. Ada orang yang membunuh satu orang tapi yang dihukum sak kampung. Kan ngoten. Nah, ini kan orang itu dosa-dosa dhewe nyaluk ngapura kali Gusti Allah bijahin Nabi, insyaallah Allah yaghfir. Allah akan memberikan ampunan. Hanya saja ya kadang balik meneh ya tobaté meneh kan ngono, enggak pernah ada yang berubah jadi monyet, enggak ada yang berubah jadi babi dan lain-lain kan. Nah, ya. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Halaman 101 mi. Wa mundu 'aliqat bihi hadhihi durratul maknunah wal jawharatul mawsunah. Wa mundu 'aliqat lan nalikane nyangkut, tersangkut utawa melekat nek bahasa Indonesiane. Wa mundu 'aliqat lan nalikane nyangkut bihi kelawan bihi kelawan rahimnya Sayyidah Aminah bisa, atau sulbinya siapa? Sayyid Abdullah. Bihi kelawan rahimnya Sayyidah Aminah sing kepenak ngoten. Wa mundu aliqat lan nalikane nyangkut utawa melekat bihi kelawan rahimnya Sayyidah Aminah. Hadhihi durratu apa ikilah mutiara. Hadhihi durratu apa ikilah mutiara al-maknunatu kang tersimpen. Al-maknunatu kang kasimpen wal jawharatu lan tegese perhiasan. Wal jawharatu lan tegese perhiasan al-masunatu kang terjaga. Al-masunatu kang terjaga wal kaunu hale utawi sekabehane alam wujud. Wal kaunu hale utawi sekabehane alam wujud. Kulluhu ya sekabehane al-kaun. Kulluhu ya sekabehane al-kaun. Yusbihu iku mangsa esuk-esukan apa al-kaun. Yusbihu iku mangsa esuk-esukan apa kaun. Wa yumsi lan mangsa nek esuk berarti apa yumsi? Sore apa al-kaun. Wa yumsi lan mangsa sore apa al-kaun. Fi sururin ing dalem kebahagiaan. Fi sururin ing dalam kebahagiaan wa ibtihajin lan tegese kebahagiaan. Wa ibtihajin lan tegese kebahagiaan. Kalau surur itu lebih di perasaan hati yang bisa merasakan bahagian, tapi kalau ibtihaj itu sudah terlihat rasa bahagianya dengan dekorasi, dengan apa jenenge? Nek cara pitulasan Agustus masang umbul-umbul, masang lampu-lampu dan perlombaan itu ibtihaj. Jadi gerakan apa? Bahagia. Biqurbi zuhuri isyraqi hadha siraji. Sebab pareke muncule meleteke ikilah lampu. Sebab pareke muncule meleteke ikilah lampu.
Bi qurbi dhuhuri isyraqi hadzal siraj, sebab pareke muncule meledeke ikilah lampu. Kata beliau Habib Ali, ini sudah memasuki detik-detik kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mutiara yang tersimpan ini, yakni Nur Muhammad. Kenapa tersimpan? Karena sudah beribu-ribu tahun sudah diciptakan tapi durung dilahirke. Corok lakon iku di kok apa ya, corok senjata iki napa ya? Paling akhir senjata pamungkas ya, enggak mungkin dikit gini awal-awal. Sing ngecek-ngecek duwe ngecek-ngecek ya cukup kan ngoten. Tapi Kanjeng Nabi itu ibarat barang yang paling istimewa. Nek corok mangan niku hidangan terakhir. Hidangan terakhir niku nek cara mangan apa sampai nek ana ayam karo pecel, pecel sik sing entek apa ayam sik sing entek? Eh? Eh? Pecel sik sing entek. Soalnya dadekne geger ya. Karo Agis. Pecel tek sing tok sing entek. Ayamnya kok keri. Begitu juga Kanjeng Nabi iku lakon. Makanya kata beliau ketika mutiara ini kemuliaan Kanjeng Nabi yang bagaikan mutiara yang tersimpan dan bagaikan al-jauhara itu perhiasan yang terjaga, terapi, itu sudah nyangkut, sudah menyatu dengan rahimnya Sayyidah Aminah, maka mulai saat itulah al-kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Semua alam semesta selain manusia dan jin. Nah, eling-eling iki al-kaunu selain manusia dan jin. Semua alam semesta selain manusia dan jin baik di pagi hari, malam hari, mereka berbahagia, sangat senang sekali. Kenapa? Bi qurbi dhuhuri isyraqi hadzal siraj, karena semakin dekatnya detik-detik kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang dikaji sama Mas Ulil sama saya, yaitu kitab napa? An-Ni'matul Kubra. Itu juga pernah kita membahas itu di pondok tapi belum khatam. Kitab An-Ni'matul Kubra juga menyebutkan bahwasanya mulai Sayyidah Aminah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai 9 bulan juga sering kali melihat hal-hal yang aneh. Ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi-Nabi yang lain, pokoknya mereka semua datang memberikan kabar gembira untuk siapa? Sayyidah Aminah. Begitu juga para makhluk dari langit, dari bumi, lautan, semuanya seneng. Tapi manusia rak krasa. Manusia niku mboten krasa. Jadi manusia dan jin itu tahu-tahu sudah mau lahirnya Rasulullah. Padahal makhluk seisinya jauh sebelum itu selama 9 bulan itu ngiringi apa? Ngiringi Muhammad yang ada di dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Iku manusia jin rak krasa. Manusia karo jin rak krasa. Karena bagaimanapun antar hewan, mau hewan buas, mau hewan jinak, mau hewan yang di lautan maupun di daratan atau di udara, semuanya saling mengabarkan. Kurang sederok jeneng Nabi lahir. Tak kandhanane kono kandhan. Kis masuk bulan kedua ndak. Kurang 8 sasi berarti kan. Duh heboh mereka. Tapi manusia dan jin tidak paham. Ngoten. Bahkan antar malaikat yang ngono sampai senenge po langit pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga sampai 7 sampai swarga dibuka kabeh untuk napa? Untuk napa? Menyambut kelahirannya Rasulullah. Apa yang manusia kerasa nek langitnya dibuka? Ora ono sing tiba ta apa. Mboten kerasa, manusia mboten kerasa. Wal uyunu lan utawi pira-pira mripat. Wal uyunu lan utawi pira-pira mripat mutasyawifatun iku nginjen-nginjen. Nah, nginjen-nginjen ila buruzihi marang muncule Nabi akhir zaman, utawa muncule Nabi Muhammad. Ila buruzihi marang muncule Nabi Muhammad mutasyawiqatun tur kang rindu. Tasyawuq mutasyawiqatun tur kang rindu ilal tiqati marang jumput, ilal tiqati jawahiri kunuzih marang jumput pira-pira perhiasan simpenane Nur Muhammad. Ilal tiqati jawahiri kunuzih marang jumput pira-pira perhiasan simpenane Nur Muhammad. Dan ketika sudah semakin dekat dengan kelahirannya Rasulullah SAW,
semua mata, semua hati itu menunggu-nunggu dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Dan mereka kenapa menunggu-nunggu mutasyawwiqatun ilal tiqati jawahiri kunuzi? Karena mereka sangat ingin untuk mendapatkan keberkahan daripada Nabi akhir zaman. Seperti yang saya ceritakan, ada siapa? Jarjis dan lain-lain nggih. Orang-orang Yahudi Nasrani mereka tahu betul bahwasanya di tahun mereka hidup itu pasti ada Nabi akhir zaman. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau pernah berkata, inilah gulamun yafa'ah. Dulu waktu kecil, gulam itu belum balik. Ketika saya waktu kecil, Ibnu Sab'i Sinin atau taman, ketika umur 7 atau 8 tahun, aku bisa memahami apa yang sudah saya lihat dan mendengarkan. Artinya, wis rodok mudeng, gitu. Jadi ada kenangan di umur 6 tahun, 7 tahun itu wajar. Makanya beliau ceritakan, tiba-tiba di saat itu, idh Yahudiyun biyatrib yassuruh khudhata qada. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang berteriak keras tanpa sebab pada suatu saat. Ya ma'syara Yahud, weh, wong Yahudi rene kabeh, tak kandhani. Fajtama'u ilaih wa ana asma'. Mereka orang-orang Yahudi berkumpul karena diundang Yahudi sing gembur-gembur mau. Dan aku juga ikut nganu, kepo, ana apa sih biasanya cah cilik kan ngono, seruntul. Akhirnya, wailak malak. Iku ngundang maksudnya piye? Wah ya lagi gawe kok ujug-ujug undang-undang, ganggu wae. Terus yang dikabar apa? Tala'a najmu Ahmad alladzi wulida bihi fi hadhihi lailah. Hei, ketahuilah kalian orang Yahudi, sungguh bintang khusus yang namanya Ahmad. Jadi ketika Kanjeng Nabi mau lahir itu, ada satu bintang muncul dan kemunculannya hanya satu kali dan hanya di malam kelahirannya Kanjeng Nabi, namanya Najmu Ahmad. Dan sekarang kalau goleki gini apa ilmu apa astronomi gak ono. Hanya sekali itu munculnya. Tala'a Najmu Ahmad alladzi wulida bihi fi hadhihi lailah. Ketahuilah bintang yang namanya Ahmad sudah muncul. Menandakan berarti Nabi akhir zaman akan lahir pada malam ini. Oh no. Singgah sapa ngono iku. Dengan tanda napa jenenge sedetil itu, setersembunyi iku. Biasanya awak dhewe lagi bintang biasa wae kan ngoten nggih. Kan ngoten, malah tak tahu roh bintang soalnya kakean ngerti lampu ya mboten. Lah, itu ada orang yang betul-betul tahu astronomi, tahu ini Nabi ada sebuah bintang yang aneh muncul. Warnanya berbeda, bentuknya berbeda, zamannya berbeda, dan tatanannya juga berbeda. Bukan bagian dari rasi bintang yang ada. Satu bintang khusus sekali saja munculnya, yaitu muncul ketika malam kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terkenal dengan nama bintang Ahmad. Pernah dengar keterangan ini? Mbok goleki meneh ra iso. Iku bintangnya planet apa? Ra ono, hanya sekali kutok. Kanggo ngeki peringatan kepada manusia dan jin yang ada di bumi biar siap-siap menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi. Wa kullu dabbatin. Nah ini sudah pada malamnya. Wa kullu dabbatin lan utawi sekabehane gegremetan. Gegremetan itu artinya hewan melata. Pokoke sing duwe sikil niku. Wa kullu dabbatin lan utawi sekabehane gegremetan utawa ingonane hewan ingonan ku napa? Hewan jinak nggih ngoten. Wa kullu dabbatin lan utawi sekabehane gegremetan utawa ingonan li Quraisyin kedue Quraisy nataqat iku iso ngomong apa dabbah. Nataqat iku iso ngomong apa dabbah bi fasihil ibarah kelawan bahasa kang fasih. Bi fasihin ibarah kelawan bahasa kang fasih. Mu'linatan hale wong kang ngumumake. Ini muannas karena dabah nggih. Mu'linatan hale wong kang ngumumake bikamalil bisyarati kelawan sempurnane kebahagiaan. Kelawan sempurnane kebahagiaan.
Dan ini juga terjadi hanya di malam kelahirannya Kanjeng Nabi. Sekali kutok. Apa? Semua hewan milik orang Quraisy, yaitu entah kambingnya, entah untanya, entah apa kudanya, pada malam itu semuanya bisa ngomong. Ngomong kayak manusia ngeten iki. Ya ngomongnya Arab pastinya, ngomong Dabatu Quraisy rak mungkin ngomong kayak ngomongnya wong Demak Lid dah apa ya. Lid itu Nasrul tok ya. Nasrul tok ya. Nah gitu betul. Itu semua hewan yang ada di Quraisy saat itu bisa ngomong, dan itu ada di dalam kitab Imam Abu Nuaim Al-Asbahani meriwayatkan dari napa jenenge? Dari riwayatnya Ibnu Abbas. Terus kana min dalalati hamdi Aminah bi Rasulillah anna kulla dabbatin kanat lil Quraisyin nataqat tilkal lailah. Termasuk tanda-tandanya Aminah itu hamil di dalam kandungannya ada Rasulullah, itu bahwasanya semua hewannya milik orang Quraisy pada saat malam itu bisa ngomong. Dan mereka ngomongan apa? Humila bi Rasulillah wa rabbil Ka'bah. Demi zat Tuhan yang menguasai Ka'bah. Malam ini Rasulullah telah berada dalam kandungan ibundanya. Wa huwa imamud dunya wa siraju ahliya ila akhirih. Jadi semua makhluk pun bisa berbahagia dengan kehamilannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kandungan ibundanya. Ngoten niku aneh ta mboten? Aneh. Wa ma min hamilin lan ora ana saking wong kang hamil. Wa ma min hamilin lan ora ana saking wong kang hamil, hamalat kang hamil sapa hamil. Kang ngandut ngoten. Hamalat kang ngandut sapa hamil fi dzalikal ami ing dalem mengkono-mengkono taun. Taune tahun kelahiran atau tahun kehamilan atau tahun apa Kanjeng Nabi di dalam kandungan ibundanya. Fi dzalikal ami ing dalem mengkono-mengkono taun illa atat kejaba teka sapa hamil. Illa atat kejaba teka sapa hamil fi hamliha ing dalem kandungane hamil. Fi hamliha ing dalem kandungane hamil bi ghulamin kelawan bayi lanang. Bi ghulamin kelawan bayi lanang. Kenapa kok iso ana bayi lanang? Mimbarokati krana saking berkahe wa sa'adati lan kebahagiaane hadzal imami ikilah pimpinan. Mimbarokati wa sa'adati hadzal imami krana saking barokahe lan kebahagiaane ikilah pemimpin al-imam. Dan yang aneh lagi, di tahun yang mana di saat itu Kanjeng Nabi sebagai janin di dalam kandungan ibundanya dikatakan ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam. Semua wanita yang juga hamil di saat itu, di saat Kanjeng Nabi masih dalam kandungan atau di tahun kelahirannya Kanjeng Nabi, semua wanita yang hamil pasti lahirnya apa? Melahirkan bayi laki-laki, karena laki-laki itu simbol kesempurnaan, simbol kekuatan, simbol macho dan lain-lain, kemaskulinan dan lain-lain. Maka menunjukkan apa? Bahwasanya bayi laki-laki itu di Arab saat itu sangat diagungkan daripada bayi perempuan. Ibaratnya wong Quraisy itu punya mindset nek bayi lanang iku gampane mereka punya kekuatan lebih daripada bayi perempuan. Makanya barokah Kanjeng Nabi, semua wanita yang ikut hamil di tahun kelahiran atau di tahun Kanjeng Nabi berada di kandungan ibundanya, semuanya derajat lahir laki-laki semua. Kenapa? Mim barokati wa sa'adati hadzal imam, karena barokah Kanjeng Nabi ikut lahir di tahun tersebut. Terus walam tazalan ora lebar-lebar. Walam tazalan ora lebar-lebar al ardu apa bumi was samawati lan pira-pira langit.
Mutadhammikhatan iku blepotan. Paham nggih? Mutadhammikhatan blepotan. Mutadhammikhatan iku blepotan bi'idril farahi kelawan kebahagiaan kang kaya minyak wangi. Bi'idril farahi kelawan kebahagiaan kang kaya minyak wangi. Bimulaqati asyrafil bariyati sebab ketemu kelawan sak mulya-mulyane manusa. Bimulaqati asyrafil bariyati kelawan ketemu sak mulya-mulyane pira-pira manusa. Wa buruzihi lan sebab lahire Kanjeng Nabi. Wa buruzihi lan sebab lahire Kanjeng Nabi min alamil khafa'i saking alam kang samar, yaiku alam rahim. Min alamil khafa'i saking alam kang samar ila alamil zuhuri marang alam kang nyata. Ila alamil zuhuri marang alam kang nyata. Ba'da tanaqulihi ing dalam sak badane pindah-pindahin Nur Muhammad. Ba'da tanaqulihi ing dalam sak badane pindah-pindahin Nur Muhammad fil butuni ing dalam pira-pira rahim. Fil butuni ing dalam pira-pira rahim waz-zuhuri lan pira-pira geger utawa tulang sulbi. Waz-zuhuri lan pira-pira geger. Alhamdulillah. Habib Ali mengatakan di saat Kanjeng Nabi berada di kandungan ibundanya, walam tazalil ardu was samawat. Penduduk bumi, penduduk langit, bahkan bumi dan langitnya sendiri nggih, selalu merasakan kebahagiaan. Mutadhammikhatan bi'idril farah, belepotan. Belepotan itu hanya ibarat ya, karena wong mangan belepotan kan krono saking enake kan belepotan kan ngoten sama. Begitu juga penduduk bumi dan langit, bahkan bumi dan langitnya sendiri merasakan kebahagiaan yang tidak terkontrol. Sebab apa? Bimulaqati asyrafil bariyat, karena mau kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lahirnya Rasulullah min alamil khafa'i ila alamil zuhur, yang awalnya samar, tersimpan, gak pernah ngetok, ujug-ujug lahir menjadi orang yang nyata, lahir menjadi yang namanya bayi bernama Muhammad. Setelah melalui perpindahan dari rahim ke rahim, dari sulbi ke sulbi, itu Nur Muhammad tuh ngintil selama ini. Coba arani parasit loh ya, kayak parasit, tapi kan ngintil terus, ngintil pada orang-orang yang baik, tapi belum saatnya. Kan dinteni ya ono ya ini niku. Nah, sing paham kan, sing paham niku kan makhluk-makhluk selain manusia dan jin. Di sini di dalam kitab Mawahibul Laduniyah, beliau mengatakan, Al-Qastallani mengatakan ketika Rasulullah berada di dalam kandungan ibundanya, banyak sekali keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan yang terjadi. Di alam malaikat, di alam malakut dan jabarut sendiri. Ya, ini kalau sampai sudah mencapai makom ma'rifat, insya Allah sudah tekan alam malakut dan jabarut. Tapi ya abad biasanya melewati ini. Alam malakut dan jabarut semuanya membahas tentang Muhammad. Nah, karena tahun kelahirannya Kanjeng Nabi. Di alam malaikat sendiri juga mengatakan sing diomongnya Kanjeng Nabi. Di alam lautan sendiri juga yang diomong Kanjeng Nabi. Jadi di sini kita ceritakan sedikit tentang satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki munculnya Nabi Muhammad secara utuh di dalam rahimnya ibundanya sebagai janin yang namanya Muhammad, itu janin sudah mulai malam Rajab, malam Jum'ah. Ketika itu perpindahannya Kanjeng Nabi dari sulbinya siapa? Sayyid Abdullah ke Sayyidah Aminah, itu terjadinya mulai malam Rajab, malam Jum'at. Iku wae Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada siapa? Malaikat Ridwan, bukan Pak Ridwan. Malaikat Ridwan, penjaga napa? Penjaga swarga. Kalau Pak Ridwan penjaga Anwarul Mustafa. Itu swarga sing ora tahu dibuka. An yuftahul firdaus.
Malaikat Ridwan, bukaan swarga. Swarga durung wayahe buka. Kalau buka kan besok mangke ning akhirat, tapi khusus ketika Kanjeng Nabi pindah Nur Muhammadnya dari Sulbi Said Abdullah ke Sayyidah Aminah, iku malaikat Ridwan disuruh napa buka pintu swarga. Ya ora ana sing mlebu. Kenapa disuruh buka? Itu kan protokol ya. Protokol ketuhanan dan protokol kenabian. Nah, paham ya? Jadi ada upacaranya. Swarga dibuka. Ini kok orang sing pengen mlebu piye maksudnya? Ngerti kan gambarane ngono. Artinya kalau ikut Kanjeng Nabi pasti swarga terbuka. Dan di langit dan bumi terdengar suara yang hanya bisa didengar oleh selain manusia dan jin. Apa? Ala innan nurul makhzunal maknun. Ketahuilah bahwasanya Nur Muhammad yang selama ini tersimpan, Nur Muhammad yang selama ini disembunyikan. Fi hadhihi lailah, mulai malam ini yastaqirru fi batni ummihi. Sudah berada di janin ibundanya. Itu sejak malam pertama Kanjeng Nabi sudah menjadi janin, atau mungkin masih apa ya, sperma ya mungkin ya. Belum anu ya. Sudah mulai banyak sekali kabar bahagia yang dikabarkan. Swarga pintunya dibuka, pintu neraka ditutup, luar biasa. Nah kowe yang terbuka apa? Fa'adhara mongko nggih leres fa'adhara. Nggih. Fa'adhara mongko nglahirake Allah sapa Gusti Allah, utawa mujudake Allah sapa Gusti Allah. Fil wujudi ing dalem alam kang wujud. Fil wujudi ing dalem alam kang wujud. Bahjatat takrimi ing kebahagiaan kemuliaan kang mulya. Bahjatat takrimi ing kebahagiaan kang mulya. Wa basata lan jembarake sapa Allah. Wa basata jembarake utawa gelar sapa Gusti Allah. Gelar boleh, jembarake boleh. Fil alamil kabiri ing dalam alam kang gede. Jadi niki bukan hanya alam. Nanti kita terangkan, bukan hanya alam dunya. Fil alamil kabiri ing dalam alam kang gede, maidatat tasyrifi ing hidangan kemuliaan. Kemuliaan kang kaya hidangan. Ngono. Maidatat tasyrifi ing hidangan kemuliaan wa ta'zimi lan keagungan biburuzi hadzal basyari, sebab lahire ikilah manusa, biburuzi hadzal basyari, sebab lahire ikilah manusa al karimi kang mulya. Kata Habib Ali, fa adharallah, Allah Subhanahu wa taala memunculkan segala bentuk bahagia yang sifatnya mulia di alam wujud, alam dunia, kayak apa? Hewan-hewan bisa berbicara. Begitu juga di malam kelahirannya Kanjeng Nabi nanti ada cerita api yang selama ribuan tahun disembah mati, ya enggak? Kemudian apalagi berhala-berhala di sekitaran Ka'bah, bahkan di luar Ka'bah pun semuanya mangkusah apa? Terjungkur, delosor ya. Semuanya seperti itu. Itu kan tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kemuliaannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum melahirkan Kanjeng Nabi di dunia memunculkan banyak sekali euforia, acara-acara yang festival-festival kasarane ngoten dengan keanehan-keanehan yang terjadi untuk menandakan bahwasanya Kanjeng Nabi mau lahir. Dan bahkan euforia ini, kebahagiaan ini bukan hanya untuk yang ada di alam dunia. Kata Habib Ali, wa basata fil alamil kabiri, dan alam segala dimensinya. Dengan segala dimensinya, alam dunia, alam akhirat, alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam kewan, kabeh bisa merasakan napa? Detik-detik kelahirannya Kanjeng Nabi. Kan Allah Subhanahu wa taala heboh. Sing lahir kekasih heboh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri heboh kok, pemeneh makhluk ya kudune kan luwih heboh. Makanya di sini dikatakan al-alamil kabir, mau alam malaikat, mau alam nasut, alam manusia seperti kita, alam jabarut, alam lahut, bahkan alam ketuhanan itu sendiri semuanya merasakan kebahagiaan yang besar karena mau kerawan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ibaratnya gampangnya ngene. Awak dhewe nek keparanan Gus Anik karo keparanan Bib Muh Al Habsyi beda apa ora? Beda karo Gus Anik bendina ketemu, tapi Bib Muh utawa Bibidin di wonge. Oh, di wonge Bibidin, oh Bibidin. Kerawan Bibidin. Alkaf tapi ora segaf. Ya semuanya habaib. Kalau kita mau kedatangan habaib dikabari, oh ini Pak Bibidin segaf Zahir mau ke Anwarul Mustafa. Piye persiapan sibuk pindah apa? Ora terima kayu omah iki watake arep mbok pindah ta. Saking senengnya kekerawuan orang-orang mulia. Maka enggak heran Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Allah itu ya gitu ya seneng ya cemberut ya Allah itu seperti itu. Cuman kan dengan sifat ketuhanan ya Allah. Malaikat juga ngono iku. Para makhluk juga seperti itu. Makanya kita tuh sebenarnya sesusah-susah kita, se ya, sesulit-sulit keadaan kita itu masih patut bersyukur banget karena kita bisa iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang iman kepada Allah dan Rasulullah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim asyrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qauluhu fahina qurba awanu wallahu a'lamu bissawab. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil lisan al-jami' fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismuna min jismihi wa qalbuna min qalbihi wa ruhuna min ruhi wa sirruna min sirrihi wa ilmuna min ilmihi وعملنا من عمله وخلقنا من خلقه ونياتنا من نياته ووجهتنا من وجهته وقصدنا من قصده وتعود بركتها علينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى طلابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة وخاصة على أبوي أحمد الفتح يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. اللهم بارك لنا في علمنا، بارك لنا في رزقنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في ذرياتنا، بارك لنا في قرآننا، بارك لنا في صلواتنا، بارك لنا في حركاتنا، بارك لنا في سكناتنا، بارك لنا في طلابنا وطالباتنا إلى يوم القيامة، بارك لنا في معهد الدنيا، فبارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في مجالسنا، بارك لنا في مصلانا، بارك لنا في مساجدنا، بارك لنا في كل ما أنعمته علينا يا رب العالمين. اجعلنا وإياهم جميعا يا الله من أهل شفاعة القرآن ومن أهل شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم ببركة هذه الجلسة اشف مرضانا ومرضى المسلمين وخاصة اشف أبوي أحمد عبد الفتاح، اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء عاجلا دائما أبدا ظاهرا باطنا لا يغادر سقما. اللهم إنا أتيناك في هذه الجلسة المباركة بكل ضيق يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.